Masukkan air. Masukkan pensil sesuai contoh. Yuk kita amati apa yang akan terjadi. Mengapa pensil kelihatan patah bila tercelup dalam air? Saat merambat dalam suatu medium seperti udara, air, dan kaca, cahaya akan menempuh lintasan lurus. Akan tetapi, apabila terdapat batas dua medium yang berbeda, jalannya cahaya akan dibelokkan, tidak lagi menempuh lintasan lurus. Peristiwa pembelokan jalannya cahaya pada batas medium ini disebut sebagai pembiasan atau refraksi. Apakah kalian tahu apa itu pembiasan? Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya yang terjadi ketika cahaya melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Pembiasan terjadi apabila sinar datang membentuk sudut tertentu. Cahaya datang tidak tegak lurus terhadap bidang batas. Sudut datang lebih kecil dari 90 derajat terhadap bidang batas. Cahaya itu sangat penting dalam kehidupan ini. Tanpa adanya cahaya, kita tidak dapat melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Cahaya sendiri juga mempunyai beberapa sifat, seperti cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan. Yang kita bahas kali ini adalah cahaya dapat dibiaskan. Contoh pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita melihat ikan di kolam yang jernih, kelihatannya lebih besar dari aslinya. Padahal itu adalah salah satu bentuk dari pembiasan cahaya. Kemudian dasar kolam kelihatan lebih dangkal. Jalan beraspal pada siang hari yang panas kelihatan seperti berair. Kejadian ini disebut dengan fata morgana. Pensil yang dimasukkan ke dalam air tampak patah. Itu juga salah satu bentuk pembiasan cahaya. Pensil dan pulpen yang dicelupkan sebagian dalam air akan terlihat patah dikarenakan jalannya cahaya dari bagian pensil atau pulpen yang berada di atas permukaan air dan dari bagian yang tercelup dalam air menempuh lintasan yang tidak sama. Cahaya dari bagian pensil yang berada di atas permukaan air menempuh lintasan lurus dari bagian pensil menuju mata. Sedangkan cahaya dari bagian pensil yang tercelup dalam air menempuh lintasan yang telah dibelokkan, karena terdapat dua medium berbeda yang dilaluinya, yaitu air dan udara, dari bagian pensil menuju mata. Mata kita menerima cahaya yang masuk dan otak kemudian mengolahnya. Otak menginterpretasikan cahaya yang masuk selalu menempuh lintasan lurus. Padahal untuk bagian pensil yang berada di air tadi, cahaya telah dibiaskan. Dengan seperti itu akan muncul gambaran dalam otak kita bahwa bagian pensil yang berada di atas permukaan air dan bagian yang tercelup tidak berada suatu garis lurus. Bukan pensil yang lurus, karena itulah pensil akan terlihat bengkok atau bahkan patah. Peristiwa pembiasan seperti ini akan membuat benda di dalam gelas, yaitu pensil yang tercelup tadi, terlihat lebih dangkal dari posisi yang sebenarnya. Untuk kasus lain, bila kita ingin menangkap ikan, contohnya dengan menggunakan tombak kecil atau panah, kita akan sering meleset saat melemparkan tombak atau anak panah tersebut. Terlihat seperti dangkal, padahal tidak seperti itu. Masukkan air.
Ambil selembar kertas dan gambar dua panah seperti contoh ini. Salah satu panah didekatkan pada gelas dan coba kalian amati apa yang akan terjadi. Perlahan-lahan secari kertas yang sudah digambar akan terbalik. Percobaan pada tahap yang kedua menggunakan kertas dengan gambar arah. Nah, konsep ini juga sama seperti di percobaan yang pertama dengan menggunakan percobaan refraksi atau pembiasan yang berarti pembengkokan cahaya. Selama percobaan, cahaya melakukan perjalanan dari gambar melalui udara, kemudian melalui gelas kaca ke dalam air. Akhirnya keluar dari gelas kaca dan ke udara sekali lagi sebelum mencapai mata kita. Ini berarti bahwa cahaya membelok sekali ketika melewati melalui gelas kaca ke dalam air dan kemudian membelok lagi ketika pergi keluar dari gelas kaca dan kembali ke udara. Akibatnya jalur cahaya menyilang dan gambar tampaknya membalik horizontal ya, bisa ke kiri atau ke kanan seperti